Ustaz Dr. Haji Syarifuddin Israil MPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Berau. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf tata usaha SMA Negeri 12 Berau, serta yang kami banggakan teman-teman sekalian yang hadir pada hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya dan kesehatannya kita dapat berkumpul di tempat ini. Dalam rangka peringati 1 Muharram 1445 Hijriah pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntut umatnya ke jalan yang terang benderang seperti saat ini. Sebelum ke acara inti, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara Semarang 1 Muharram 1445 Hijriah. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, ceramah. 4, penutup. Selanjutnya, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kelancaran untuk acara hari ini. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Nadia Farhani dan Sari Tilawah Wafik Andriani. Kepada saudari kami persilahkan.
رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanyalah menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharumkannya pada 1 tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharapkan Allah. Setan dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi di kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Syarifuddin Israel MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Al-ayat sallallahu alaihi. Ya kami hormati dan kami banggakan Kepala Sekolah SMA 12 Group atau yang dipilih Bapak, Ibu, Wakil Kepala Sekolah yang hadir, Bapak-bapak dan Ibu para guru yang saya hormati, staf tata usaha SMA 12 Group yang kami cintai dan saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA 12 Group yang kami banggakan. Alhamdulillah, permohonan maaf saya agak terlambat karena antrian ketinggian. Jadi 2 kali menyeberang dan kantor absen lalu kesini lagi. Absen nunggu ketinggian terlalu banyak nunggu. Jadi saya harus taat dengan antrian. Ya, walaupun ketua MUI tetap antrian, jadi tidak boleh mendahului orang banyak. Ya.
Karena budaya antri itu adalah budaya di negara-negara barat, tapi dari Indonesia adalah orang yang akhlaknya bagus tapi tidak bisa budaya antri. Bapak punya pengalaman yang luar biasa di beberapa negara. Ternyata budaya antri itu sangat luar biasa. Kalau kita antrian tidak boleh ada yang marah-marah, walaupun kita berkeringat, panas dan lain-lain, kita harus sabar. Makanya sabar itu ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat terakhir di dalam surah Al-Asr. Ya. Anakku sekalian, ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang, tidak sayang maka tak cinta. Ya. Jadi nama bapak yang berdiri sekarang adalah namanya Syarifuddin. Kalau ada intinya di belakang itu, ada dua kemungkinan. Kalau bukan orang Arab, orang Bugis. Jadi Syarifuddin, Syarif itu artinya mulia. Adin itu bukan orang Bugis, Adin itu artinya agama. Jadi Syarifuddin, agama yang mulia. Kemudian Israel di belakangnya. Israel itu apa? Pencabut nyawa. Jadi kalau saya yang marah, hati-hati, saya cabut nyawa. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ya. Saya pernah dikerengken di luar negeri gara-gara ada kata-kata Israel. Itu bukan Israel, tapi Israel. Ada bedanya Israel dan Israel. Kalau Israel itu nama orang tua saya. Kalau Israel itu negara Yahudi sana. Jadi Bapak ini udah berapa kali mau masuk di Palestina, tapi selalu tertahan di pintu karena ada Israelnya. Kiranya saya orang Yahudi, padahal adalah saya ketua Majelis Ulama Indonesia. Nah itu memang lucu juga nama saya itu. Jadi tapi aku boleh buat karena itu adalah orang tua saya, ini harus ada. Jadi tetap kita menghargai pemberian orang tua. Kemudian Bapak ini profesinya adalah pegawai, ya. Pegawainya di Kementerian Agama. Dulu berapa tahun yang 2 tahun yang lalu saya sama-sama dengan Pak Rudi. Pak Rudi ini adalah teman saya selama kurang lebih hampir 20 tahun ya. Beliau ini guru saya. Ya. Pak Rudi adalah guru saya di kampus. Anak-anakku sekalian, khususnya hari ini kita akan memperingati tentang 1 Muharram yang ada kaitannya dengan bagaimana generasi muda itu berakhlak mulia yang aneh. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan dulu bahwa Muharram ini bukan tahun ini, bukan, sudah 1444 tahun yang lalu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi bukan itu yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah kalau kita berbicara tentang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember itu hafal di luar kepala. Tapi kalau kita mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, siapa yang hafal? Saya apresiasi ternyata SMA 2 itu SMA 12 ini ternyata lebih Islami memang ya. Belum saya pernah ceramah, ada yang tahu. Kalau saya memberikan materi di S2 manajemen di UMM Malang, itu rata-rata mahasiswa tidak ada yang hafal. Tidak ada yang hafal tentang ini. Mari kita uji. Ya, silakan. Muharram, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini saya kasih hadiah.
Putrinya ada? Yang hafal? Ada? Ayo, sini Kak, sini. Ya, 10.000, 10.000. Saya ulangi. Bulan 1. Bulan 2. Bulan 1. Bulan 2. Bulan 2, Februari, bukan itu. Saya lagi. Bulan 1. Bulan 2. Bulan 3. Rabiul Awal. Bulan 4. 5. 7. 6. 7. 7. 8. 9 Ramadan. 10 Syawal. 11 Zulhijjah. 12 Zulhijjah baru saja kita dengar 2 hari yang lalu. Ya. Muharram berapa hari? Kalau Januari berapa hari? 30. Tahun miladiah berapa hari dalam 1 tahun? 365. Angkat tangan ya toh. 365. Berapa hari tahun miladiah? Tahun Masehi berapa hari? Ada yang tahu? Guru jangan ada yang tahu. Sini, Mas. Ini teman-teman Anda berarti ini calon-calon ustaz dan kiai ya. Berapa hari jumlah hari dalam tahun miladiah atau tahun Masehi? 364 atau 365. Mantap. Oke. Nah, masih. Jadi 365 hari Masehi 365 hari dalam tahun Masehi. Sekarang dalam tahun Hijriah berapa hari? Ada yang tahu? Guru tidak boleh kedatangan tangannya. Ya, silakan nak sini. Ayo sini. Yang cewek. Tadi angkat tangan. Siapa tahu? Tahun Hijriah berapa hari jumlahnya? Berapa hari jumlahnya? Tahun Hijriah. Siapa tahu? Nah, berarti ya. Oh, sudah tadi. Tidak boleh double. Jumlahnya adalah kurang 11 hari dari 365 hari, berarti 354 hari. Makanya puasa itu atau Idul Fitri itu selalu maju terus. Waktu Bapak ini SD kelas 2 SMP itu pernah bertepatan Idul Fitri tanggal 17 Agustus tahun 1983 itu bertepatan tanggal 17 Agustus Idul Fitri. Jadi itu terus kapal-kapal yang masuk dari Surabaya masuk ke Berau atau dari mana saja itu tidak menggunakan kalender miladiah tetapi menggunakan kalender hijriah. Itu namanya 15 bulan high tide. Jadi air pasang baru kapal bisa masuk. Kalender miladiah, kalender Masehi itu tidak bisa dijadikan patokan karena dia tidak tahu tentang bulan. Ya. Baik. Sekarang sudah bulan, sekarang hari. Hari yang pertama apa?
Nah, sudah mulai salah. Senin itu artinya berapa? Start dulu. Gimana sih? Ya, Senin itu hari yang kedua. Isnin. Talata 3, Arba'a 4, Hamis 5, Al-Jum'ah libur, Sabtu 7, Ahad jadi tidak ada minggu. Hari Minggu itu setelah Menteri Daud Yusuf waktu itu menjadi menteri, sehingga dirubah menjadi Ahad, menjadi Minggu. Waktu itu Bapak kelas 3 SMA dari Ahad menjadi Minggu. Setelah Daud Yusuf itu gini, menjadi menteri kemudian dirubah. Waktu itu saya masih merasakan libur setiap hari Jumat dan sekolah pada hari Ahad. Sekarang hari Ahad dikiranya hari libur, apalagi ditambah anak muda. Hari libur, hari Minggu adalah hari yang panjang. Mana panjang? Saya pernah mengukur antara Senin sampai Ahad tidak ada yang panjang. Bahkan hari Ahad itu paling pendek, paling singkat menurut perasaan. Karena terlalu banyak begadang, akhirnya tidak salat subuh. Itu namanya pendek. Ya, pendek umur sekaligus pendek. Iya, karena rata-rata orang yang dapat kecelakaan itu pada hari Minggu, bukan pada hari Ahad. Enggak? Baik. Ini yang ngejarin ini Pak Rudi ya, ini orangnya ya. Ini yang Pak kalau mendesain itu seperti ini. Ya, kenapa? Karena anak saya setelah kuliah, saya diajarin. Kebetulan anak saya lagi S2 di UGM dan sekarang praktek di Australia tentang ini. Ya. Ini. Jadi urutan tayang ya, kita harus belajar ini ya. Ada namanya generasi muda Qur'ani. Saya ingin melihat bahwa generasi muda atau siswa SMA 12 Berau yang ada di Babanir Bama ini menjadi generasi yang Qur'ani. Ya. Caranya adalah kita harus menjadikan setiap kegiatan ini menjadi kegiatan ini generasi muda Islam. Kemudian apa? Kita lihat dari pengertian-pengertiannya dan insya Allah kita akan belajar ini dan waktunya 30 menit. Oh, 2 jam? Kalau 2 jam saya tidak sanggup. Jangan 2 jam karena nanti jam 11 saya harus ada rapat penentuan Dewan Juri karena kebetulan saya ketua Dewan Juri waktu awal kemarin. Belum saya stop nilainya. Ya. Nah. Di sini ada guru. Anak-anakku sekalian, guru itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Jangan sampai ada di antara kalian yang membenci guru. Kalau kalian membenci guru sama dengan membenci ilmu. Saya dulu baru sadar. Nanti setelah saya jadi sarjana, oh iya, akhirnya Pak, begitu saya jadi sarjana, saya langsung minta maaf kepada guru fisika saya dan guru matematika saya sekaligus guru bahasa Inggris. Saya datang mencium tangannya gara-gara waktu kelas 3 SMA saya membenci dan saya setiap ada pelajaran saya paling belakang duduk karena saya takut matematika, takut bahasa Inggris, apalagi takut fisika. Takut. Kenapa? Karena kalau guru sudah datang pasti yang ditunjuk itu paling depan. Jadi kita duduk paling belakang untuk menghindari. Tapi ternyata guru itu nggak habis pikir, oh paling belakang yang ditunjuk saya. Akhirnya apa? Saya lari ke tengah. Kemudian setelah guru, ingat anak-anak sekalian,
kita tidak bakalan bisa sukses kalau ada kita di dalam hati membenci guru. Guru itu sepertiga dari orang tua. Jangankan dibenci, niat membenci saja jangan. Karena guru adalah bagian dari sumber ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itulah yang memberikan penerangan kita di dalam kehidupan kita ke depan. Anak-anak sekalian, tidak sampai saja di SMA 12. Tahun depan akan sudah kuliah yang kelas 3 sekarang. Dan kalau sudah kuliah, berarti sudah menjadi sudah menjadi mahasiswa. Bapak ini sudah semua jenjang pendidikan sudah lalui. SD sudah, SMP sudah, SMA sudah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah, tinggal S3 belum. Oh gitu ya. Tapi semakin hari semakin bodoh, semakin tidak ngerti, semakin tidak paham, ilmu semakin kurang. Jadi saya semakin belajar semakin kurang, tidak pernah bertambah, semakin kurang ilmu itu. S1-nya Bapak adalah Social Guidance and Counseling, itu jurusannya. Naik kedua, pendidikan, manajemen pendidikan. S3, ekonomi syariah. Tidak relevan. Makanya saya sering dimarahi Pak ini, Pak, tidak linear, ya tidak apa-apa, linear, yang penting saya bisa ceramah. Nah gitu. Kemudian anak-anak sekalian, ada orang tua. Jadi antara orang tua dan guru itu tidak bisa berpisah, saling berbarengan. Jangan sampai kita cinta sama guru, orang tua dibenci. Anak-anak sekarang itu hasil penelitian saya, itu 83,3% itu rata-rata benci sama orang tua. Kalau tidak dikasih pembeli pulsa, tidak boleh dikikir. Tidak boleh ada kikir sama orang tua. Tidak usah itu. Ya. Ada juga hasil penelitian saya, kalau sudah jadi mahasiswa, itu rata-rata kalau orang tuanya jelek, hitam, itu kadang-kadang disesali orang tua. Bapak ini, kalau ada kerja, Bapak dapat kerja jauh. Siapa di antara kalian yang menghargai orang tuanya dalam keadaan apapun, semakin jelek dia, semakin rentan dia, semakin tidak ada pendidikannya, itu semakin dihargai. Karena boleh jadi doa orang tuamu yang akan menjadikan kamu sukses. Ya. Jadi ini guru dan orang tua tidak bisa dipisahkan. Kemudian ditambah dengan ini kalian semua. Jadi ini rangkaian ilmu untuk kita bisa mendapatkan sebagai generasi muda yang Islam. Ya. Nah sekarang untuk mendapatkan ini, maka kita harus apa yang disebut dengan siswa yang mulia. Mulia itu tidak harus pakai peci putih, bukan. Tapi bagaimana mendudukkan anak-anakku sekalian di hadapan guru, di hadapan orang tua, dan di antara teman-teman kalian. Ya. Bagaimana bisa menjadi mulia? Salah satu di antaranya adalah akhlak. Ya. Akhlak. Kemudian bagaimana bisa menjadi mulia? Nah, tentu harus berakhlak dengan baik. Kemudian setelah berakhlak, tentu ada yang perlu kita tingkatkan. Akhlak itu salah satu di antaranya tidak boleh bohong. Harus dilatih sejak siswa. Jangan sekali-kali berbohong. Harus jujur. Jadi jujur, tidak boleh bohong, rajin membaca, suka bersih dan suka berteman. Tidak boleh suka menyendiri, jangan. Anak-anakku sekalian, pengalaman Bapak menjadi siswa, semakin banyak teman, pasti kita semakin mulia. Apalagi anak-anakku sekalian rajin membaca. Harus rajin membaca. Sekarang susah karena perpustakaan sudah ditinggal, semua lari ke handphone. Ya.
Baik. Kemudian harus banyak minta bimbingan dari guru. Harus banyak minta pendampingan dari guru. Jangan jalan sendiri. Ya. Kemudian rajin bertanya. Bapak ini sudah doktor, tapi selalu bertanya kepada siapapun, kepada anak saya setiap saat. Kebetulan anak yang ada yang lagi pulang dari China sekolah, kemudian mengikuti Olimpiade Matematika sedunia dari 123 negara, dan alhamdulillah urutan keempat. Pulang dari sana disuruh menggantikan dosennya untuk mengajar matematika, tapi dia jurusannya adalah psikolog. Jadi saya sering diceramai sama anak, bapak ini sifatnya begini, suka marah-marah. Oh ini, oh kapan kamu saya marahin sama kamu? Oh bukan, sama anak, tapi sama orang lain atau sama ini, sama. Dari mana kamu tahu? Kan saya seorang psikolog. Lebar anak baru kemarin itu dia sudah menjadi psikolog. Jadi kadang-kadang ilmu bertentangan dengan kenyataan. Jadi antara teori dan kenyataan. Anak-anakku sekalian, jadi rajin bertanya. Kemudian pada saat ini terjadi, maka yang kita harapkan anak sekalian adalah bagaimana berakhlak mulia, bagaimana berpribadi matang. Ini anakku sekalian sudah matang pribadinya walaupun masih remaja. Contoh, di dalam masjid disuruh tenang-tenang, itu namanya pribadi yang matang. Kalau disuruh tenang, lantas ribut, berarti pribadinya belum matang. Itu contoh kecil. Kemudian kalian bersungguh-sungguh. Ini bukti, seandainya kalian tidak bersungguh-sungguh, maka keluar masuk dari masjid. Itu namanya tandanya kalian adalah insya Allah menjadi ciri-ciri generasi muda yang berakhlak mulia. Kemudian kalian sudah disiplin, beribadahnya saya belum tahu, karena kalian masih pacaran. Pacaran di dalam Islam haram hukumnya. Aku tidak, Pak, siapa bilang? Dan saya sudah kalian lihat semua di depan rumah saya. Saya kebetulan tinggal di pinggir sungai dan kalian duduk di situ cium-ciuman. Nah, sebentar nanti saya putarkan videonya bahwa kalianlah pelakunya. Tapi alhamdulillah sepanjang pengamatan saya SMA Negeri 12 belum ada terdeteksi. Kalian dulu yang apa tujuan terakhir adalah menjadi tujuan utama siswa SMA 12 rajin sholat dan belajar. Hanya itu. Siapa yang sudah rajin sholat? 5 waktu. 5 waktu. Berdiri. Rajin, harus berani. Masa belajar berani? Rajin. Kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Jurusan? IPA. Guru benar? Urmar. Hah? Ada jawaban. Ini ada ciri-ciri tidak jujur ini ya. Tapi bukan kejujuran yang kita lihat adalah 5 waktunya. Kalau salat zuhur berapa rakaat? Berapa? 4 rakaat. Salat sunatnya berapa rakaat? Berarti baru wajibnya dilaksanakan, sunatnya belum. Salat asar berapa rakaat? 4. Salat maghrib? 3. Salat isya? 4. Salat subuh? 2. Salat yang sering Anda tinggalkan salat apa? Subuh. Salat subuh. Ah, ini ibu guru, salat subuh yang sering ditinggal. Artinya apa? Berarti setengah malas.
Tapi kalau dia rajin nanti salat subuh, ada niat untuk rajin salat subuh? Gimana caranya? Bangun pagi-pagi. Baik, karena sudah ada niatnya untuk 5 waktu, saya kasih dia. Baik. Ya. Aktivitas kalian dalam setiap peringatan bulan haram sampai bulan Zulhijjah adalah hanya ini. Seorang siswa aktivitas di rumah diperbaiki. Aktivitas di rumah cuma belajar, mengulangi pelajaran di sekolah. Anak-anakku sekalian, rumah itu adalah basic dasar. Rumah itu dijadikan sebagai tempat bermukimnya ilmu. Ilmu dari guru kita ambil simpan di rumah, ilmu dari masyarakat kita simpan di rumah. Jadi rumah itu adalah bagian perpustakaan yang tersirat dalam kehidupan kita. Kalau perpustakaan sekolah itu sudah biasa, terbatas. Tapi kalau di rumah, apa yang dikerjakan di rumah? Membantu orang tua, mencuci piring, memasak, mencuci pakaian. Jangan pakaian anak-anakku sekalian disuruh sama ibu, kalianlah cuci pakaiannya sendiri. Ada bosnya Pak Rudini, ketua Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan. Aku lupa nama beliau itu tidak pernah dicucikan pakaiannya sendiri oleh istrinya, tidak pernah. Dia mencuci pakaiannya sendiri, mengistrikan sendiri, melipat sendiri. Supaya apa katanya? Supaya saya juga berolahraga sambil membantu istri. Selama hidupnya, bayangkan, dia mencuci pakaiannya sendiri, istrikan sendiri. Alhamdulillah saya juga tiru seperti itu. Ya. Di sekolah anak-anakku sekalian, mari kita jadikan aktivitas sekolah itu untuk kita berinteraksi agar kita mulia di hadapan manusia, di hadapan Allah, dan di hadapan teman-teman. Kemudian di masyarakat, di lingkungan anak-anakku sekalian, kalau Anda sekarang perlihatkanlah walaupun kalian umurnya muda, tapi harus bersikap dewasa. Itu namanya generasi yang mulia. Proses untuk menjadi pintar dan cerdas, anak-anakku sekalian, itu harus cerdas itu berbeda dengan pintar. Kalau kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu baru pintar. Tapi kalau kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3, itu baru cerdas. Tapi tidak ada guru yang mengajarin itu. Contoh, pesawat bisa terbang atau kapal di sungai itu pasti tenggelam karena besi. Tapi kenapa besi itu simpan di atas air, disimpan di sini langsung tenggelam? Tapi kenapa bisa mengguncang batu bara? Apa? Itulah menggunakan rumus 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu namanya ilmu pasti dalam fisika. Pesawat kenapa bisa terbang padahal besi? Kenapa tidak jatuh? Karena menggunakan propeller. Ya. Nah, itu namanya kecerdasan. Kalau anak-anak sekalian ini dilatih untuk cerdas, di cerama ini dilatih untuk cerdas, di ruangan di kelas dilatih untuk pintar. Tapi pengamalan di rumah, di masyarakat, itu kecerdasan itulah yang diamalkan. Dalam belajar, dalam kita kecerdasan perlu ada pembina untuk mencapai kecerdasan itu. Perlu ada pembina. Salah satu di antaranya guru. Boleh jadi bukan dari guru, dari teman-teman, atau boleh dari tenaga akademik atau teknik, tenaga pendidik. Ya. Kemudian belajar. Anak-anakku sekalian, membaca buku adalah belajar. Tetapi bukan satu-satunya belajar itu adalah membaca buku. Salah satu di antaranya anak-anakku sekalian bisa saling kenal mengenal, itu namanya juga belajar. Belajar disiplin, belajar
masuk masjid, masuk dengan kaki kanan, itu juga belajar. Kemudian setelah dilakukan di setiap saat, itu namanya aktivitas yang mulia. Keluar dari masjid menggunakan kaki kiri, belajar, kemudian melibatkan diri, terus life skill, terampil dengan diri, perlu juga sentuhan hati. Kemudian anak-anakku sekalian perlu memahami, perlu menghayati, merasakan dan menyukai suatu persoalan. Kemudian yang terakhir itu kita dapat adalah dapat ilmu dan harta. Anak-anakku sekalian, persoalan kita sekarang ini selalu mengatakan saya miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada makhluknya yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan miskin. Kenapa dia miskin? Karena ilmunya yang kurang. Ya. Ada orang yang kaya raya tapi tidak ilmu, insya Allah 1-2 hari sudah hartanya habis. Tapi ada orang yang berilmu senantiasa hartanya itu bertambah. Kenapa? Karena ilmunya yang banyak. Ilmu itulah yang mendatangkan harta. Ya. Harta yang baik adalah harta yang diperoleh berdasarkan ilmu yang insya Allah kita dapatkan secara halal. Dan orang yang mendapatkan harta yang halal, hidupnya itu pasti mulia di hadapan Allah. Apa itu halal? Ada yang tahu? Apa itu halal? Ada? Oh, ini makanan halal. Ini minuman halal. Ya? Kenapa dikatakan halal? Ada yang tahu? Angkat tangan. Coba berani dulu. Angkat tangan. Apa itu halal? Ya, dapat duit 10.000. Ada yang tahu apa itu haram? Apa arti haram? Hah? Halal? Hah? Halal itu artinya boleh. Haram itu artinya? Makanya kenapa dikatakan tanah haram? Kenapa bukan tanah halal? Masjidil Haram. Kenapa tidak mengatakan Masjidil Halal? Apa sebabnya? Karena tidak boleh sembarang melakukan ibadah. Tidak boleh mengamalkan sesuatu yang setelah apa yang dianjurkan. Makanya disebut tanah haram. Segala sesuatunya tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Itu namanya tanah haram. Tanah suci namanya. Anak sekalian, lanjut. Nah, ini dia. Kalau kita ini, saya membuat role model bagaimana kita bergelut setiap hari. Kalian mempunyai persoalan-persoalan yang berbeda dengan teman-temannya. Teman-temannya ada yang suka menyontek. Boleh menyontek dengan ketentuan nanti pada saat betul-betul otak ini tidak bisa jalan. Jangan dibiarkan terpaku untuk tidak melihat. Nyontek boleh, tapi jangan nyontek 100%. Boleh. Tapi kalau sekadar untuk memancing pikiran dan akal budi kita, boleh melihat. Itu namanya sarana dan prasarana kita lihat. Kalian sudah punya handphone semuanya. Itu namanya sapras. Sarana prasarananya. Kemudian kalian harus jadikan dirimu sebagai siswa yang mulia. Ya. Apa mulia itu? Tidak boleh sembarang melakukan sesuatu kalau itu tidak baik. Sepanjang itu baik, maka siswa mulia itu namanya. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu sebagai titik fokus, titik sentral apa yang kalian pelajari. Sebentar nanti kita ulas soalnya. Siapa di antara kalian yang hafal 30 juz? Setelah Al-Quran, maka perlu ada guru. Ya.
perlu ada guru yang membimbing dan mendampingi walaupun satu ayat, ya. Kemudian harus ada orang tua untuk mengulangi dan menjaga dan membina. Dan kalian insya Allah yang dituntut di sini adalah semangat. Dulu jangan. Aku sering kembali dulu kan aku miskin Pak. Tidak boleh begitu. Ya. Saya sering ketemu dengan Pak Muhajir, ya. Pak Muhajir itu adalah salah satu menteri yang kalau berbicara itu saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Adalah anak dilahirkan dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak terlalu kaya, tapi bisa dia jadi menteri. Saya pernah waktu saya mengajar Ibu Sri, Ibu Bupati, saya mengatakan begini di depannya, mungkin kalian di sini, ada di antara di sini akan menjadi bupati. Apa dia bilang ibu waktu itu? Mana mungkin? Nah, sekarang sudah jadi bupati kan? Dia bilang, mana mungkin Pak? Waktu saya ingatkan kemarin, iya betul Pak. Nah, ya anak-anak sekalian, jadi semangat. Al-Quran ini kita dijadikan sebagai role model untuk kita jadikan sebagai bacaan yang utama. Rajin membaca. Yang penting dalam satu hari jangan sampai kalian alpa membacanya. Salah satu diantaranya kalian membaca 17 kali sehari semalam, yakni Al-Fatihah. Itu Al-Quran juga. Bagaimana caranya bisa memahami Al-Quran dengan bagus? Dihayati artinya, jangan hanya dibaca lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minimal tahu artinya. Itu kalian akan menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Nah, anak-anakku sekalian, kalian itu ada di sini. Tantangan siswa saat ini itu luar biasa, utamanya ini. Lebih suka handphonenya dicium daripada orang tuanya. Apalagi sudah menjadi tren orang gila. Kalau ketemu buka handphone, kirim sama temannya, I love you. Dibalas dari sana, yes, I love you too. Padahal dia tidak mengerti apa arti I love you. Biasa menonton pemain bulu tangkis, apa katanya masih? One love, two love. Apa artinya love? Two artinya dua, love kosong, dua kosong, satu kosong, 10 kosong. Jadi I love you, saya kosong padamu. Lihat buka kamus. Yang benar itu adalah I darling for you. Itu baru tepat. Yes, I darling for you. Yes, I darling for you. Dan itu diulang-ulang. Kenapa kalian bisa bahasa Inggris, kenapa tidak bisa bahasa Arab? Angkat tangan yang sudah mahir bahasa Inggris. Ini Pak, belakang saya Pak. Pak, angkat tangan Pak. Angkat tangan Pak. Yang sudah mahir bahasa Inggris. Pak, ini. Ada? Pak. Ada? Atau minimal apa? Self introduction. Ada yang bisa? Coba satu orang. Hah? Bisa? Yang bahasa Arab? Ada yang ngajar bahasa Arab? Nah, anak-anakku sekalian perlu saya ingatkan.
Anak saya itu kenapa tidak bisa jadi juara 1 di dunia matematik? Sebab dia tidak tahu bahasa Mandarin. Pertanyaan dari Dewan Juri waktu itu, dia menggunakan bahasa Mandarin. Anak saya tidak bisa bahasa Mandarin, bahasa Cina. Padahal saya sudah bekali bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tahu bahasa Inggris, tapi pertanyaannya bahasa Mandarin. Tapi begitu ditulis nilai pertanyaannya, langsung dia jawab. Jadi ternyata kalau untuk menguasai dunia ini, kuasai bahasa anak-anakku sekalian. Bapak ini baru kali ini menyesal. Kenapa tidak dari dulu saya belajar bahasa? Padahal saya sudah berkali-kali ke Timur Tengah mengantar jamaah haji, tapi tidak bisa lancar bahasa Arab. Tapi sudah bisa berkomunikasi bahasa Arab. Ini anak-anakku sekalian yang perlu sekarang dibahas. Sekarang adalah lahan yang terbesar untuk kalian bisa bahasa luar biasa. Bahasa Inggris, kalian sekarang gunakan handphone, itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Apalagi di YouTube itu luar biasa. Baik orang Indonesia yang kadang-kadang di Ome TV itu luar biasa, selalu menggunakan bahasa, utamanya bahasa Inggris anak-anakku sekalian. Jadi guru sambil jadi pembimbing, ya. Kemudian waktu anak-anakku sekalian, kalian sekarang hari ini adalah menjadi siswa, besok jadi mahasiswa. Lusa bukan lagi mahasiswa, tapi menjadi pekerja. Waktu akan berjalan terus. Kemudian cerdas dan pintar, kaya dan miskin itu biasa. Anak-anakku sekalian, hari ini boleh orang kaya, tetapi belum tentu kaya di tahun depan. Hari ini kalian boleh menjadi miskin, tetapi kalianlah yang akan menjadi orang yang kaya di hari-hari yang akan datang. Amin ya Rabbal. Anak-anakku sekalian, kalau zaman Siti Nurbaya tamat SMA langsung menikah. Tapi sekarang diusahakan jangan menikah kalau baru tamat SMA. Diusahakan menikah setelah jadi S1 minimal. Yang menjadi masalah anak-anakku sekalian ini, ya, jadilah keluarga yang samara. Di dalam Al-Quran itu surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian di dalam Al-Quran, jaga dirimu dari neraka, surah An-Naml ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Ada yang tahu ayatnya? Apa? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api. Salah satu di antaranya untuk kita terhindar dari siksa api neraka adalah mendoakan orang tua. Kalau ada orang tua kita tidak tahu agama, maka kita doakan. Makanya kita dididik menjadi anak yang mulia agar kita mendoakan orang tua. Doanya apa? Siapa yang tahu? Doanya? Ada yang apa doanya? Sini? Riko. Riko, maju kok. Siapa yang tahu? Yang apa? Sini. Yang putih-putih. Sini. Inilah anak yang soleh. Salah satu wujud anak yang soleh adalah tahu mendoakan kedua orang tua, selalu berterima kasih. Maka kita uji soulmate, apa dia bisa mendoakan orang tua atau tidak. Minta doanya. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
saghira. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Wa liwalidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tua. Warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepadanya keduanya. Kama rabbayani shaghira, dan berikanlah rasa kasih sayang kepadanya seperti waktu dia mengasihi waktu kami kecil. Kalian waktu kecil itu digendong orang tua, dibuai dengan orang tua, dan dikasihani oleh orang tua. Salah satu di antaranya dikasihani adalah kalian menangis, kalian diberi makan, disusui dan sebagainya. Kita kasih hadiah. Ya. Ini kalian kenapa di dalam satu keluarga, anak-anakku sekalian perlu tahu, ini ada orang tua, ibu, bapak, tidak boleh ada yang memisahkan. Ya, harus bersatu, harus bergandengan tangan dengan keluarga, termasuk guru diantaranya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah wal hijarah 'alaiha al malaikatu ghilal shidadun la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi menurut ayat ini, kita harus menjaga orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, dan keluarga yang lain dari api neraka. Api neraka itu isinya adalah manusia dan batu, bukan api. Bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kenapa? Jumlah penduduk dunia saat ini kurang lebih 8 miliar. Dan hanya 1,5 miliar umat muslim di dunia. Hanya 1,5. Selebihnya adalah non muslim. Jadi kalau 1,5 miliar ini masuk surga, maka kurang lebih 6, sekian miliar itu menjadi bahan api neraka. Anak-anakku sekalian, diajarin matematika ya, diajarin matematika. Ini juga kiriman dari anak saya, bagaimana kita menjadi ikhlas. Kenapa kita ajarin anak-anakku sekalian menjadi orang yang ikhlas? Karena orang yang ikhlas itu adalah orang yang mulia. Orang yang mulia itu adalah orang generasi Qur'ani. Ya. Kalau kita sistematika ikhlas ya, kasarnya, mari kita lihat, kita suka memberi, biasa memberi kan? Kalau ada teman-teman minta ditraktir, itu namanya memberi. Tapi jangan memberi lantas kita besok balas ya, belikan juga saya. Nah, inilah yang namanya. Jadi kalau kita memberi, dibagi menjadi harapan, umpamanya saya memberi Pak Rudi hari ini 10.000. Saya berniat untuk besok dikembalikan Pak Rudi kepada saya 10.000 juga. Itu namanya harapan. Hasilnya bagi hasil, sama dengan hasil. Jadi antara pemberi dan harapan itu sama dengan hasil. Kita lihat, kalau kita memberi 1, kalian kalau umpamanya pergi ke pengantin, isi amplopnya 100.000 dengan niat kalau Anda menikahkan supaya dibalas dengan 100.000 juga. Nah ini begini. Jadi kalau kalian memberi 1, mengharapkan 2, nilainya cuma 0,5, setengah maksudnya. Tapi kalau kalian memberi 1, mengharapkan 1, nilainya 1. Tapi kalau kalian memberi 1,
tidak mengharapkan apa-apa, maka nilainya tak terhingga. Itulah namanya ikhlas. Kenapa kita latih anak-anakku sekalian mulai dari sini? Mungkin sebagai generasi muda, karena sekarang apalagi zaman kampanye, memberi sesuatu ingin mendapatkan suara, dan itulah nilainya cuma setengah. Anak-anak sekalian, ilmu itu seperti air yang mengalir, tidak pernah berhenti. Jadi gurumu sekarang itu seperti air yang mengalir, tidak pernah ingin dikembalikan ilmunya kepada kalian, tidak pernah. Dan gurumu tidak pernah meminta ilmu yang kalian diberi, tidak pernah mengatakan kembalikan ilmu yang kami berikan kepadamu, tidak pernah. Tapi dia selalu mengalir ilmunya. Itu namanya amal jariah. Amal itu artinya perbuatan, jariah itu terus menerus didapatkan oleh sang guru. Ya. Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Siswa, bagaimana seorang siswa menjadi mulia di sekolah, di rumah, dan di masyarakat? Dia akan harus menggunakan yang namanya pengetahuan. Pengetahuan itu dalam bahasa, ya, pengetahuan itu adalah kan beda dengan ilmu, ya. Anak-anakku sekalian, kenapa dikatakan IPS? Kenapa dikatakan IPA? IPS itu artinya ilmu pengetahuan. Kenapa dikatakan sosial? Apa artinya sosial? Hah? Sosial itu kan bahasa Inggris. Artinya apa? Masyarakat. Ya. Ya, coba diperhatikan. Kita sekarang ada di jalur pengetahuan. Ya. Kita membentuk namanya ilmu. Ini. Kemudian ada namanya sikap, yang biasa disebut dengan knowledge. Ya, skip. Ya. Sikap ini adalah attitude. Kalau pengetahuan disebut dengan knowledge. Dan yang ketiga adalah ada namanya, kami lanjut dengan sikap. Apa itu sikap? Akhlak. Apa itu sikap? Iman. Apa itu sikap? Ketaatan. Dari ketaatan ini kita akan membentuk yang ketiga. Ya. Kita akan lihat bagaimana kita membuat suatu skill, keterampilan. Anak-anakku sekalian bisa main handphone disebabkan karena keterampilan. Bahkan kalian lebih pintar dibandingkan dengan guru. Makanya dosamu sudah terlalu banyak berbohong kepada teman-teman. Ya. Apa yang dibentuk di keterampilan adalah amal. Apa yang dibentuk dari keterampilan adalah ihsan. Maka kalian akan menjadi manusia yang utuh. Ya. Manusia yang utuh seperti ini. Ilmunya di kepalanya bagus, di badannya menjadi imannya bagus, kemudian akhlaknya bagus, ketaatannya bagus, ihsannya, perbuatannya bagus, amaliannya bagus. Maka kalian akan menjadi insan kamil. Kalian menjadi akan generasi muda yang bermartabat. Sekali lagi, jangan pacaran. Haram hukumnya pacaran. Yang boleh adalah yang ta'aruf, kita kenal. Kalian memang nakal-nakalnya, ya. Umur kalian ada nakal-nakalnya, tapi jadilah generasi muda yang taat. Ustaz, boleh nggak pacaran? Tidak boleh. Boleh adalah saling kenal. Boleh kenal, boleh, tapi jangan jabat tangan. Boleh saling mencintai, wajib. Saling mencintai, wajib. Tapi jangan cium-ciuman, itu haram hukumnya. Ya. Ustaz, bagaimana kalau kita membantu? Wajib untuk membantu, tapi jangan sambil dibonceng.
Mencintai wajib, boleh. Tapi jangan sampai merusak. Merusak itu kalau sudah mencium. Merusak itu kalau sudah saling memeluk. Merusak itu sambil menjamur. Jangan. Ustaz boleh telepon-teleponan? Boleh, itu namanya silaturahim. Ustaz boleh kasih mengatakan I love you? Boleh. Tapi jangan sampai buka dada, buka celana, itu tidak boleh. Anak-anak sekalian, Bapak ini sudah mengadakan penelitian di handphone mahasiswa. Apalagi umur-umur kalian. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan kenakalan remaja. Kenakalan orang tua lebih banyak, ya, dibandingkan dengan kenakalan remaja. Kalau remaja nakal wajar, tapi kalau orang tua yang nakal itu yang kurang ajar. Paham ya? Baik. Ini anak-anak sekalian. Berikut. Wasahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menentukan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi sebagai rahmat. Anak-anakku sekalian, kalian bisa duduk di masjid ini karena rahmat Allah. Kalian diberi kesehatan, diberikan penglihatan, diberikan kekuatan. Kenikmatan itu karena rahmat Allah. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang berfikir. Kalian adalah anak-anak sekalian yang bisa berfikir mana baik mana buruk. Kenapa dilarang kita pacaran? Kalau pacaran itu rata-rata akhirnya negatif. Yang boleh itu adalah bertaaruf, saling kenal. Bolehkah kita membonceng? Boleh, tapi jangan berpelukan. Ya. Ustaz, bolehkah kita bertaaruf bila sangkalan? Boleh, dalam Islam wajib untuk kalian kenal. Tapi jangan dibawa ke tempat-tempat yang gelap. Kan kecenderungan anak-anak generasi muda menurut penelitian itu kalau berboncengan selalu dibawa ke tempat-tempat yang gelap. Seharusnya dibawa ke tempat yang terang. Kan gitu kan? Setuju? Khusus kita laki-laki. Wahai laki-laki, jangan selalu membohongi wanita. Setuju? Wanita setuju? Khusus untuk laki-laki. Wahai laki-laki yang ada di ruangan ini, khususnya anak-anakku sekalian, siswa SMA 12, jangan sekali-kali merusak apalagi mencium wanita yang belum mahramnya. Setuju? Allah yang menyaksikan hal ini, anak-anakku sekalian. Wahai wanita, khususnya wanita, jawab dengan lantang. Seganteng apapun calonmu, tapi kalau dia selalu menyentuh kamu, mulai hari ini putus. Setuju? Bohong katanya. Ada yang bisa membantah? Ya, sini. Ayo, sini. Memang saya lihat orangnya menjadi wanita-wanita yang salehah. Ya. Dan ternyata inilah wanita yang perkasa, siswa SMA 12, wanita yang pertama yang saya wawancarai hari ini. Kalau seandainya kalian dicintai dari yang laki-laki yang ada di sini, Anda setuju dicintai hari ini? Tidak. Seharusnya Anda mengatakan iya. Tidak boleh mengatakan tidak. Kalau mengatakan tidak itu namanya menyalahi kodrat. Sebab kalian sudah masuk di dalam wajib menerima suatu kenyataan. Sekali lagi pertanyaan yang kedua, seandainya ada laki-laki yang jatuh cinta sama kamu, Anda menerima?
Tidak. Jadi sudah 2. Cari Google. Ternyata ini lebih hafiz. Ada berapa ayat dalam Al-Quran? 6.666. Alhamdulillah. Itu betul. Tapi yang benar adalah 6.326 ayat. Ada ulama mengatakan jumlah ayat dalam Al-Quran 6.666 ayat. Itu juga benar setelah kita memasukkan kata Muhammad di dalam Al-Quran. Jadi memang itu ada ya. Ini masing-masing dapat hadiah. Ini dapat hadiah. Ini dapat hadiah. Terima kasih. Ya. Materi terakhir. Ya. Anak-anak sekalian, saya buka kuis. Ya. Siapa yang menghafal Qul ya ayyuhal kafirun? Sudah kamu sudah ya belum? Ya sini. Kalau dia menghafal, saya kasih hadiah. Tapi kalau dia tidak hafal, dia namanya siapa? Ini benar. Sahabat Rasul. Berarti ini khulafaur rasyidin. Masya Allah. Saya sudah hampir keliling dunia, baru kali ini mendapatkan negara yang kedua untuk mendapatkan sahabat Rasul. Semoga jadi bupati Kabupaten Berau. Amin. Atau minimal jadi anggota dewan, minimal jadi kepala dinas, ya. Di Indonesia, saya sudah mengajar di perguruan tinggi selama hampir 30 tahun, baru kali ini mendapatkan manusia yang namanya sahabat Rasul. Semoga menjadi sahabat Rasul yang kelima. Apa tadi pertanyaan saya ya? Kalau sahabat Rasul itu semuanya tahfiz hafal Al-Quran, maka hari ini saya ingin menuntut kepada Anda untuk menghafal Qul ya ayyuhal kafirun. Tapi kalau Anda tidak hafal, Anda yang harus memberi hadiah kepada saya. Ya, silakan hafal Qul ya ayyuhal kafirun. Walaupun bacanya terputar-putar ya. Saya kasih dia. Ya, kasih. Nah, sekalian saya ulangi, karena ini adalah ayat yang dibaca seorang imam pada waktu itu khalifah. Ayat ini yang dibaca, dan Umar bin Khattab waktu itu jadi imam dan membaca surah ini.
Padahal Umar waktu itu lagi mabuk. Karena kebiasaan orang jahiliyah dulu minum arak sebelum turun ayat. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abad. Sampai tidak ada habis-habisnya. Sudah mau matahari terbit, turun ayat. Ayat inilah yang turun. Bahwa kalau lagi mabuk, lagi susah, lagi ada masalah, jangan jadi imam. Jadi kalau orang yang sudah tua jangan jadi imam karena IQ-nya sudah menurun. Lagi yang capek jangan jadi imam. Itu memberikan kesan kalau mau jadi bupati harus ada orang yang segar. Mau jadi kepala kampung harus orang yang segar. Mau jadi kepala dinas harus segar. Mau jadi semua kepala. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai kepemimpinannya. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup hari ini, saya ingin satu orang saya beri hadiah lebih banyak dibandingkan dengan yang tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan ceramah saya pada pagi hari ini? Bisa? Saya akan beri hadiah lebih banyak. Saya mau habiskan di kantong saya. Bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan ceramah saya pada hari ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, simpulkan sendiri. Anak-anakku sekalian, pertama, kesimpulan yang pertama satu, hafal nama-nama bulan Hijriah, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian robah pikiran anak-anakku sekalian bahwa Ahad itu hari libur, bukan, itu hari pertama di dalam Islam. Bahwa hari Ahad itu bukan hari Minggu. Hari Ahad adalah hari yang Islam, hari yang pertama di dalam Islam. Ahad artinya satu, Isnin dua, Selasa tiga, Arba'ah Rabu empat, Kamis Khamsah lima, Al-Jum'ah libur. Jumat itu artinya bersenang-senang. Sabtu hari yang ketujuh. Berikut, angka 1 sampai angka 10 itu bukan angka Indonesia, itu adalah angka Arab. Jadi angka di dunia hanya Arab dan Latin saja. Berikut kesimpulan berikutnya adalah, anak-anakku sekalian, Bapak berharap kalian adalah ahli-ahli bahasa. Ada di antara di sini kalau kuliah ambil jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan lain-lain. Kalau ingin menguasai dunia, kuasai bahasa. Yang keempat, anak-anakku sekalian, hafal Al-Quran adalah kalian akan menjadi cerdas dan pintar. Oleh karena itu, hafallah Al-Quran mulai dari sekarang. Ada guru atau tidak ada guru, belajar mandiri. Anak-anak sekalian, kesimpulan yang keenam, jangan semarakkan tahun baru miladiah bulan Desember, tapi semarakkanlah tahun baru Muharram 1 Hijriah. Ya. Karena kalian lebih suka berpesta pora di akhir tahun Desember dibandingkan dengan tahun Hijriah Muharram. Amin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wal kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya bagi li jalali wajhikal karim bi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahratika wan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana.